Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan masuki maupun keluar dari perairan Iran. Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis penggerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takafaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir, dan misi khusus terlihat sudah bersiaga. Ya, kembali bersama kami pemirsa. Pak Dian, tadi berarti Anda menyetujui atau meyakini bahwa sebenarnya apa yang dilakukan atau gencatan senjata sebenarnya tidak benar-benar ingin dilakukan oleh Amerika dan ini sebagai tipu-tipu saja, sebagai gerakan tarik nafas untuk mempersiapkan perang yang lebih parah begitu? Ya itu dia, jelas tipu muslihat. Sampai percaya, udahlah jangan pernah percaya kata-kata Trump. Oke, sekarang kenyataannya ketika ini ceasefire, Israel justru menyerang Lebanon. Alasannya menyerang Hizbullah, tapi yang diserang itu Lebanon. Karena Hizbullah itu secara perjanjiannya di Lebanon sendiri ini hanya berkuasa di bagian utara yang berbatasan dengan Israel. Nah itulah ada UNIFIL, pasukan kita menjaga. Tapi ini kan yang diserang Lebanon, sudah masuk ke dalam Lebanon, sudah mencari. Artinya apa? Dia berusaha bagi tugas sama Amerika. Amerika sekarang fokus di Irak, Israel fokus menghabisi proksi Iran. Hamas sudah lumpuh, sekarang Hezbollah, si Houthi juga sudah setengah lumpuh. Walaupun mungkin masih punya kartu karena dia menguasai atau paling tidak punya peran menutup Bab el Mandeb yang masuk dari Laut Tengah lewat terusan Suez. Nah kita lihat sekarang Hizbullah digempur habis-habisan. Nah ketika sekarang Lebanon sudah mulai juga letih dengan perangnya, ditawarkan perjanjian damai yang di Washington. Itu Israel butuh waktu untuk konsolidasi. Ketika Israel memerlukan waktu ini, Amerika hasil konsolidasinya mengerahkan pasukan dari berbagai pangkalan dan komen di dunia, mengerahkan kapalnya ke Lautan Hindia, Laut Oman di depan Selat Hormuz dan katanya memberlakukan blokade terhadap kapal yang keluar dari Selat Hormuz. Semua ini taktik kok, sudah dirancang oleh mereka supaya mereka tidak bingung menghadapi Iran berdua, tidak mampu. Sekarang yang dikedepankan menjaga Selat Hormuz. Selat Hormuz, kalau mau jujur, kapal-kapal yang ada di Teluk Persia itu tidak ribuan kok. Sebelum perangnya saja ratusan. Sebagian sudah dikasih izin oleh Iran juga lewat. Sekarang tinggal sedikit. Kalau dikatakan Amerika mau memblokade pelabuhan Iran, yang ada kapal-kapal mangkal, buat saya dari dulu juga Iran tidak boleh jual minyak kok. Bagaimana di pelabuhannya banyak kapal mangkal, kecuali kapal militer. Kalau kapal militer di blokade, urusannya kan ya perang. Nah, dari situ saja sudah kelihatan kok bahwa konsolidasi ini untuk memusatkan perhatian, mengancam di Laut Oman, di depan Teluk Persia, di depan Hormuz. Nah, itu yang dicoba. Tapi kan kita lihat, boleh silakan Pak Trump blokade deh tuh. Tapi yang namanya minyak yang dikirim untuk Cina, untuk India, untuk Pakistan, nggak akan bisa Anda tahan deh. Cina tidak akan tinggal diam. Karena sebagian besar minyak Cina antara lain dari kawasan itu. Nah, sementara negara Arab penghasil minyak Cina, penghasil minyak itu justru tidak bisa mengirimkan karena khawatir ada cegatannya Iran
Artinya apa? Yang dirugikan dari blokade yang dilakukan siapapun ini bukan Iran atau sekutu Iran, tapi Amerika dan sekutunya yang tidak bisa melepas minyaknya ke laut bebas untuk dijual. Padahal teman-teman sekutu atau anteknya Amerika di Teluk itu kan semuanya penghasil minyak. Buat saya terlalu gegabah dengan gagah-gagahan di depan Selat Hormuz. Tapi kalau misalnya menurut Pak Dian sendiri, Iran tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau misalnya gencatan senjata ini tuh cuma tipu muslihat aja, dan apa yang disiapkan Iran untuk menghadapi hal ini? Amat sangat tahu. Karena itu Iran menunjukkan niat baik. Niat baiknya itu dari Iran. Mau bukti? Lihat delegasi Iran ke Islamabad. Ada ketua parlemen si Golibov, ada Menlu Arachi, itu perunding senior loh untuk masalah utama konflik Timur Tengah ini, nuklir. Mereka veteran perundingan nuklir. Karena isu utama adalah nuklir, mereka kirim pakar-pakar nuklir, negosiator nuklir. Nah, Amerika karena cuma buat tipu muslihat tadi, yang dikirimkan makelar real estate, si Witkoff, si Kushner segala macam, itu kan makelar real estate, mana ngerti soal nuklir. Makanya perundingan juga sudah dibayarkan dari awal tidak akan berhasil, bahkan agenda pun belum disepakati karena hanya mengulur waktu dan hanya menyampaikan gagasan jawaban Amerika tidak terhadap proposal Iran. Kalau Pak Hendrajit melihat gencatan senjata sebagai tipu muslihat ini seperti apa? Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Dian dalam satu hal tadi, bahwa Iran memang memahami betul siasat muslihat ini kan. Tapi kan di dalam konteks masuk seperti yang diistilahkan oleh salah satu perunding Iran sendiri, yang mengadopsi dari istilah diplomasi adalah perang di wilayah yang lain. Cuman bahasa beliau Dian dari Iran ini malah lebih tegas ya. Ini jihad lain katanya kan di dalam diplomasi. Jadi memang ini baru tahapan untuk saling mengukur, dan ini betul bahwa memang arahnya dengan cara ini kan yang defensif sebetulnya Amerika. Tapi di dalam perang seperti yang saya katakan tadi, terlepas ini muslihat atau apa, begitu masuk ke wilayah diplomasi sebagai perang bergeser dari bersenjata ke meja perundingan, di sini faktor dari mediator yang harus menjadi interlokutor itu menjadi penting. Walaupun dia juga tahu siasat, kayak dulu Indonesia dengan Belanda kan ada KTN. Indonesia yang kemudian menjagokan Australia, Belanda menjagokan Belgia, dan Amerika waktu itu dianggap netral yang bisa menjadi kartu untuk menjembatani. Tapi kan tiga-tiga itu memberikan formulasi yang walaupun ini bertahap ya, ada Peringgal Jati, ada Renville, belum lagi terus mereka ingkar lagi Belanda sampai adanya Rumroyan, baru KMB Indonesia merdeka. Nah di dalam konteks ini perang ini tuh bergeser disadari betul oleh Iran, tapi yang menjadi justru karena dalam konteks inilah mediator itu jadi penting gitu. Dan meskipun dalam kondisi beberapa sekutu juga mulai rontok, apakah Amerika Serikat juga tetap melanjutkan? Ya, apakah tidak terpengaruh dengan hal itu? Nah, kalau ini kan dari segi lain yang sebenarnya sudah dimulai sebelum serangan Amerika dan Israel ke Iran itu berlangsung, sudah terjadi friction keretakan di dalam tubuh Uni Eropa sendiri. Bahkan saya sering analogikan Amerika dan Uni Eropa sekarang ini ibaratnya suami istri yang belum legally cerai tapi masih saatap, sudah jalan sendiri, dan itu terlihat bagaimana Spanyol, Perancis, Italia waktu itu memprakarsai deklarasi New York terus nah sementara di BOP nggak ikut gitu kan. Tapi di dalam serangan-serangan ke Iran sendiri, jangankan Perancis, Jerman dan Italia, Spanyol, Inggris pun hanya sampai pada tingkat memfasilitasi pangkalan militernya boleh dipakai misalnya di kawasan Teluk tapi tidak kemudian proaktif ikut serangan seperti waktu menyerbu Saddam Hussein di invasi 2003 gitu. Jadi memang ini sudah berkerta-kerta. Nah, di dalam konteks inilah harus ada gambaran besar yang harus melihat solusi ini tidak lagi semata-mata Iran dan Amerika yang berseteru, apalagi ada Israel yang memperumit keadaan, tapi harus keluar dari out of the box cara pikir, dan ini hanya bisa dilakukan di media diplomasi, tapi harus dengan visi sesungguhnya yang menjadi latar dari perang antara Amerika dan
Iran ini, bahwa ada konstelasi global yang tidak sama lagi seperti dulu gitu. Oke, jika eskalasi juga semakin besar, perang terus-menerus terjadi, apa dampak global yang akan dirasakan, terutama khususnya untuk Indonesia? Pertama, kalau secara global dulu ya, pasar energi dan pasar global itu sendiri terguncang. Nah, kalau ini terjadi, dampak berikutnya adalah krisis di keuangan internasionalnya. Itu pasti negara-negara lain juga nggak akan tinggal diam dong, Pak ya? Kalau sudah kena di krisis keuangan di global, ini kan fondasi dari tatanan dunia baru yang terbentuk pasca Perang Dunia Kedua dan sampai ke pasca Perang Dingin kan keuangan yang menjadi fondasi. Kalau ini sudah goyang, maka akan menciptakan perubahan keseimbangan kekuatan global itu sendiri. Nah, di dalam titik inilah celah sebetulnya dalam konteks Amerika-Iran ini sebetulnya tanpa disadari ya, tanpa sengaja menjadi katalisator walaupun bukan penyebab dari kemungkinan perubahan tatanan dunia ini. Nah, ini ya sebenarnya peran proaktif dari negara-negara berkembang itu termasuk Indonesia harus penting. Kenapa? Karena dalam konteks ini ada situasi tadi mengarah kepada anarki internasional itu menjadi struktur dasarnya. Ini yang harus diperhatikan. Kalau anarki menjadi struktur dasarnya, maka kepentingan nasional baik negara raksasa maupun negara berkembang itu akan menjadi pedomannya. Nah, yang ketiga, kekuasaan akan menjadi pengorganisasi terwujudnya atau memadukan aspirasi baru. Nah, dalam konteks ini menurut saya solusinya dari sisi Indonesia dengan perkembangan yang tidak menggembirakan ini supaya mulai mengkondisikan kembali semangat Asia Afrika Bandung 55 hidup kembali. Oke, Pak Dian. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Dian apa sebenarnya dampak yang paling terasa untuk Indonesia sendiri? Tapi lagi-lagi Pak, jangan dijawab dulu karena kita akan dengar jawabannya Pak Dian usai jeda, tetaplah bersama kami.